Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Rasul Vernon, akan menemani kalian semua dalam acara InStalk, Inspiration Talk. Nah, pada episode kali ini spesial loh teman-teman. Kenapa sih spesial? Apa sih spesialnya? Siapa sih narasumbernya? Daripada kalian semua bertanya-tanya, langsung saja check this out. Jenny Beatrice Karai, atau yang lebih kita kenal dengan nama Jenny Karai, adalah seorang sosial media influencer yang lahir di pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Selain menjadi sosial media influencer, Jenny juga aktif dalam beberapa kegiatan sosial dan pelayanan. Lalu, bagaimana cerita perjalanan alumnus Fikom Puka Petra angkatan 2007 ini untuk memberikan dampak bagi sekitarnya? Halo Kak Jenny. Halo Rasel. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Puji Tuhan, kabarnya baik. Aduh, kangen banget ya Surabaya, jauh banget di mata. Berarti Kak Jenny sekarang lagi di Papua ya? Iya, benar. Kayak Wah. gitu, Wah. Wah, seru tuh Kak. Kadang-kadang pingin loh aku ke sana. Ingin apa kadang-kadang tuh? Yang bener ingin apa kadang-kadang? Pingin Kak, pingin sekali. Oh, harus deh kalau ke Papua, kabarin aja. Baik Kak, baik. Nah, sebelum itu Kak, daripada kita berbincang-bincang tapi nggak ada yang tahu, boleh dong Kak diperkenalkan siapa sih Kak Jenny itu? Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Jenny Beatrice Karai, dikenal dengan Jenny Karai. Saya Papua Social Media Influencer dari Provinsi Papua. Dan saya juga adalah Commodity Ambassador untuk Papua and West Papua. Dan juga saya penerjemah Alkitab, salah satu untuk kota dan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Itu aja. Terima kasih Kak Jenny. Berarti boleh dibilang ya, Kak Jenny ini amazing girl from Papua. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Yang penting jangan Powerpuff Girl aja ya. Boleh Kak, boleh. Apapun deh yang terbaik. Nah, langsung aja Kak kita mulai ke pertanyaan yang pertama yuk. Boleh banget, silakan Rasel. Oke Kak. Pertanyaan pertama nih Kak. Apa atau bagaimana awal mula cerita atau perjalanan Kak Jenny sehingga bisa menjadi seorang influencer sampai saat ini? Oke, ceritanya sebenarnya motivasinya sederhana untuk jadi influencer karena pertama kali waktu selesai lulus dari Petra, saya angkatan tahun 2007, ilmu komunikasi, spesialisnya di Corporate Public Relations. Waktu itu saya ngambilnya di Petra. Setelah lulus terus kan saya ke Papua nih. Terus udah berkecimpung di Papua, pekerjaan dan lain-lain. Tahun 2012 kan Instagram mulai ada. Kalau saya kalau saya tidak salah ya, tahun 2012 itu Instagram udah mulai ada. Terus akhirnya main nih Instagram, tapi lama-kelamaan melihat dinamikanya di Papua itu kebanyakan orang yang jadi influencer di sana. Kebanyakan adalah yang kalau kamu harus jadi Miss dulu, kamu harus jadi di duta of something, kamu harus cantik, baru kamu bisa jadi sesuatu yang orang suka gitu. Dan kebanyakan juga yang yang hits itu kebanyakan adalah mereka yang tahu nggak goyang patola, yang goyang-goyang seksi pantat yang kayak ala-ala Afrika gitu. Nah itu tuh di Papua tuh namanya patola. Jadi saya ngelihat kok nggak ada yang kasih positive vibes ya. Kenapa nggak ada influencer yang benar-benar bukan wajahmu doang nih, bukan wajahmu aja yang jadi kekuatan kamu, tapi otakmu gitu. Terus akhirnya mikir kenapa nggak mulai kayak gitu. Dan ini juga hal yang bagus untuk bisa share good values tentang Kristus juga, dimana saya memang suka dari dulu, itu suka banget nulis. Dulu waktu zaman saya SMP dulu, nggak tahu ya zaman kalian ya, tapi zaman saya SMP dulu tuh masih Dear Diary. Jadi masih nulis di buku gitu, terus bukunya dikasih kunci gitu. Aduh, so sweet banget gitu. Nah, masih di zaman-zaman kayak gitu.
Terus berpikir ya kenapa ini nggak dipublish gitu kata-katanya, karena banyak kata-kata yang bagus juga gitu. Dan akhirnya mulailah saya terjun sebagai seorang influencer dengan basicnya adalah memang kepala. Jadi memang benar-benar tulisannya adalah memang terkenal karena tulisan, terkenal karena quotes, terkenal karena kegiatan sosial juga. Karena saya memang passionately banget untuk pelayanan, dan pelayanannya itu adalah pelayanan anak-anak muda di Papua. Dan sekarang juga saya juga jadi salah satu yang membantu dalam penerjemahan Alkitab di beberapa bahasa-bahasa suku di Papua. Sehingga ya kenapa positive vibes ini juga nggak dibagikan, dan akhirnya itu dibagikan. Nah, itu yang serunya di situ karena akhirnya orang bisa melihat bahwa oh ternyata jadi influencer ini bukan cuman kamu harus wow or something, tapi dari golongan yang biasa-biasa seperti saya pun bisa gitu loh. Yang penting kuncinya ya itu konsisten, dan juga melihat kontennya juga konten yang harus positif. Dan puji Tuhannya adalah ketika memulai banyak orang yang kenal dan tahu karena suka banget screenshot. Jadi screenshot gitu terus posting di WA-nya mereka, terus temannya mereka ngelihat, terus mereka coba untuk cari ke Instagram kan, Jenny Karai. Oh gitu. Jadi kebanyakan orang yang saya temui di Jayapura akan selalu ngomong gini, oh ini yang namanya kakak Jenny Karai ya? Ya ampun kakak punya tulisan bagus-bagus, saya selalu suka posting di WhatsApp kayak gitu. Jadi kayak macam, oke. Jadi benar-benar do something good itu nggak harus kamu harus jadi presiden, jadi menteri dulu. Kamu nggak harus jadi sesuatu yang wow banget, tidak. Tapi dari hal-hal yang sederhana, dari sesuatu yang timbul karena kamu resah melihat realita dan kamu konsisten, dan itu kekuatan kamu maju aja gitu. Nah itu awal mulanya kenapa saya pengen dan akhirnya terjun menjadi influencer. Gila Kak Jenny, ceritanya menarik sekali. Berarti boleh disimpulkan ya Kak, bahwa motivasi atau awal mula perjalanan Kak Jenny ini simple sebenarnya. Ya, simple banget bahwa bagaimana jadi orang yang outstanding dengan bukan modal fisik. Saya kalau fisik saya mundur deh, karena saya bulat banget ya kan. Pokoknya kalau fisik gitu, aduh pokoknya kita nggak juara, kita juara yang paling terakhir. Tapi kalau masalah ini, mari Jo kita baku lawan, kita bisa. Siap Kak, siap. Setuju. Berarti Kak Jenny, boleh dibilang ya, kita sebagai manusia itu harus bisa memberikan dampak dan juga pengaruh yang baik atau positive vibes kepada orang-orang di sekitar kami. Betul atau tidak, Kak? Iya benar, karena setiap orang itu semua orang tuh punya benihnya. Hanya memang tidak semuanya punya fungsi sama. Kayak macam misalnya saya suka banget kata-kata. Pasti Russell mungkin bukan suka kata-kata, tapi Russell suka macam misalnya sesuatu yang berbau cinematic maybe, or maybe something about performing atau apa. Semua orang tuh beda, hanya tinggal diarahin nih, mau dibuat untuk baik apa tidak, kayak gitu. Lanjut ya Kak Jenny, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih yang telah dikorbankan sama Kak Jenny untuk memperkenalkan Papua? Oke, hal yang paling banyak dikorbankan kebanyakan privacy. Jadi sebelum jadi influencer bisa nih check in di mana-mana kan, ke cafe check in, ke sana check in, suka banget posting lagi di sana sini. Lalu dengan bertambahnya followers dan lain-lain, akhirnya kajian nggak bisa untuk jadi orang yang ada di satu tempat dan langsung check in di situ. Karena ada satu kejadian yang kurang begitu enak deh, adalah ketika diikutin sama orang yang kajian nggak tahu sama sekali. Jadi kayak macam dibuntutin gitu, malam-malam itu mereka ngikut mobilnya kajian sampai ke depan rumah. Nah, dan itu jadi agak sedikit traumatik sih sebenarnya, bahwa kok ada orang ya yang punya niat jelek, atau ada orang yang terlalu kagum atau terlalu obsesi atau gimana terus ngikut gitu. Nah, mulai dari kejadian itu akhirnya kajian memang harus belajar lebih bijak untuk selalu keluar dari satu lokasi baru bisa posting.
Jadi nggak bisa langsung di lokasi itu terus langsung posting lagi di situ, karena memang untuk keselamatan, untuk privacy, karena nggak seru banget gitu lagi di cafe kan, lagi meeting, terus tiba-tiba fans datang gitu, ini kajian, aduh ya ampun kajian, saya lihat story-nya kajian, makanya udah ini, minta foto dan segala macam. Jadi benar-benar ngerasa kayak macam, ini bukan artis sih sebenarnya, tapi agak sedikit-sedikit menyerupainya, ya ampun Tuhan tolong kami. Terus kemana-mana juga akhirnya apa yang dipakai dan segala macam itu mulai diperhatikan dan diikutin. Contoh nih, pakai lipstick terus postingan, terus banyak yang tertarik, ih kak itu pakai lipstick apa, warnanya apa, hal-hal yang sederhana. Jadi semakin lebih bijak untuk menggunakan apa yang digunakan, entah dari hal-hal sederhana seperti yang di muka, bahkan pakaian dan lain-lain. Padahal dulunya selenge banget, I don't care, mau alis gua nggak dirapin, I don't care, mau jalan-jalan cuman pakai kaos oblong, terus oblongnya masih ada kusut-kusut, I don't care, siapa lu siapa gue. Tapi sekarang, sudahlah kita jalan sopan, karena ini banyak sekali kejadian bahwa ketika kajian ada di satu kota, lagi check-in di bandara gitu, itu tuh bisa ada yang posting, nge-zooming dari jauh, kajian tuh baru turun dari mobil, lagi check-in, terus diposting, di-mention gini, ih ada kakak Jenny di kota ini, ada kakak. Jadi aduh, benar-benar kayak ngerasa apa ya, it's an honor, tapi di satu sisi ya kalau penampilanku lagi nggak baik, bukannya ini jadi drawback ya. Jadi benar-benar kayak macam pedang bermata dua, ada positif dan ada negatifnya. Dan juga pengorbanan yang lain adalah ada orang yang ngajak kamu nongkrong atau kamu keluar, itu cuman untuk pansos, dan itu kejadian loh. Jadi cuman pengen nongkrong terus posting di story, di ceritanya mereka bahwa mereka lagi nongkrong sama saya dan segala macam gitu. Jadi lama-lama akhirnya kalau nongkrong sama orang itu harus nanya dulu agendanya apa nih, mau ngebahas apa. Kalau cuma nongkrong yang wasting time, ya I'm sorry, I can't gitu. Karena ketika jadi influencer dan aktif di kegiatan sosial dan aktif di pekerjaan, waktu kita tuh 24 jam kadang tuh berasa nggak cukup gitu loh. Jadi ketika harus memposisikan, membagikan waktu, memang benar-benar baginya bijak. Bahwa kalau nongkrongnya berfaedah. Bahwa kalau mau pergi kemana, perginya berfaedah. Bukan cuman pergi yang cuman gitu-gitu aja tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi memang benar-benar banyak sekali yang harus kalau saya bilang bukan dikorbankan, tapi lebih details diperhatikan, lebih details untuk ditampilkan. Bahkan setiap story kalau ada informasi yang diposting itu selalu difilter. Jadi jangan sampai hoax yang diposting, karena follower dengan jumlah follower yang banyak, ketika kita nge-posting hoax juga orang juga ngerasa, ih ini kredibel nggak sih nih orang. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya lebih ke diri sendiri sih Dek, lebih kepada I have to do something yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri saya sendiri. Ya banyak-banyak bijak lah kalau dibilang kayak gitu. Berarti bisa dibilang ya Kak ya, kalau menjadi seorang influencer itu banyak sekali tantangannya ya Kak ya? Sangat banyak, dan tidak semua orang kuat tidak semua orang kuat dengan spotlight deh. Karena banyak orang pengen banget nih cepat-cepat jadi influencer. Tapi masalahnya adalah konsistensi. Kalau kamu mau jadi influencer tapi timbul tenggelam, sorry to say, akan selalu mundur. Tapi ketika konsisten untuk saya mau jadi influencer, then every day you are influencer. Kamu nggak bisa langsung off weekend gini, saya nggak mau jadi influencer, nggak bisa. Itu every day kayak gitu. Baik Kak, bisa dibilang tanggung jawabnya itu sangat besar kan kalau kita menjadi seorang influencer yang berdampak gitu ya Kak ya? Iya sangat besar, karena influencer itu kenapa dibilang influencer? Karena dia membagi value. Nah, jadi value apa nih yang kita mau bagi? Kalau value-nya jelek, orang juga bosan loh kalau pagi-pagi bangun terus melihat IG orang berkelahi terus maki-maki gitu. Ya ampun, nggak enak banget kan. Tapi kalau value yang kita kasih adalah positif, calm, buat orang untuk memikirkan kehidupan,
membuat mereka untuk melihat hari yang mungkin menurut mereka jelek, jadi mereka bisa lebih bersyukur. Nah, hal-hal seperti itu yang memang dibangkitkan kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak. Kita lanjut. Perbedaan apa saja sih Kak yang terjadi sebelum Kak Jenny menjadi seorang influencer sampai Kak Jenny berada di titik sekarang ini? Boleh diceritakan Kak? Yang berbeda. Sebenarnya nggak ada yang berbeda sih, saya masih tetap Jenny yang cakadidi, genit-genit gitu, masih aja tetap. Tapi lebih kepada positioningnya. Jadi kalau di dunia atau bersama sahabat, saya jadi diri saya yang benar-benar diri saya. Tapi ketika di publik, ya saya harus memposisikan saya sebagai apa yang saya citrakan sebagai seorang influencer gitu. Dan perubahan signifikan lebih kepada networking. Jadi kebanyakan orang mengenal saya jauh sebelum saya mengenal mereka. Nah, ini positif banget dan ini sebenarnya benefit untuk adik-adik ilmu komunikasi. Saya juga kasih tahu bahwa kalian punya pengaruh besar di sosial media dan akan sangat bagus ketika orang mengenal kalian sebelum mereka ketemu. Bahkan kalau macam misalnya nih di pekerjaan, orang pasti nyari dulu nih, siapa nih Jenny Karai? Baru orang lihat CV-nya. Karena sekarang zaman milenial, jadi semuanya orang akan melihat pertama sosial media. Dan berikutnya perubahan signifikan adalah lebih memahami bahwa ketenangan hati, bahwa iman itu lebih penting. Karena bayangkan tiap hari dapat banyak tantangan, tiap hari ada yang banyak yang ngasih paid promote, tapi paid promote itu tidak sesuai dengan value-nya kita. Saya kasih contoh, misalnya ada satu organisasi yang baru-baru ini, mereka paid promote kepada saya dengan nominal yang sangat besar untuk membahas satu isu di Instagram. Tapi saya nggak bisa nerima, karena tidak sesuai dengan value-nya saya. Nah, hal-hal seperti begini yang akhirnya saya jadi melihat bahwa perbedaannya saya bisa lebih menimbang mana yang bisa saya ngambil dan tidak, mana yang perfectly fit dan tidak, dan bagaimana tetap mengutamakan Tuhan ketika kehidupan semakin banyak godaan-godaan nakal. Siap Kak, terima kasih banyak, sungguh menarik. Banyak sekali ya Kak, berarti godaan-godaan nakal ya. Lanjut Kak, daripada kita bicarain tentang dunia perinfluenceran terus, banyak sekali yang harus kita bahas selanjutnya. Salah satunya, gimana sih kehidupan seorang Jenny Karai di masa-masa perkuliahannya? Langsung saja Kak. Langsung saja kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan UK Petra. Yang pertama, setelah belajar di Vkom UK Petra, apa saja materi Kak Jenny yang digunakan sampai saat ini untuk memperkenalkan Papua? Wah, hampir semua ya, semua materinya digunakan. Memang banyak orang bilang ilmu komunikasi apaan sih gitu, barang murahan banget, orang bisa belajar sendiri. Gila lu kalau bilang orang ilmu komunikasi tuh bisa belajar belajar sendiri, gila lu. Lu lihat aja tuh PR semua yang digaji gede tuh, itu semuanya belajar, Cin, bukan otodidak gitu. Paling lucunya adalah gini deh, waktu pertama kali mau kuliah di UK Petra, saya ketemu dengan salah satu keluarga saya, terus saya ditanya gini, kamu ngambil kuliah apa? Ilmu komunikasi, Tante. Oh, ilmu komunikasi, itu nanti jadi resepsionis ya? Sinting orang-orang memang. Jadi kadang orang-orang punya pemikiran tuh benar-benar apa, kalau saya bilang tuh katak dalam tempurung gitu, bahwa ilmu komunikasi nih ilmu yang ecek-ecek gitu, padahal ilmu komunikasi mau lu ada di langit sampai ke tanah juga semua perlu ilmu komunikasi. Dan kalau dibilang materi-materi yang banyak dipakai, semuanya dipakai sih. Dari hal sederhana, sesuatu with what effect, itu dipakai untuk mempackaging konten, mempackaging tentang audiens. Hanya orang ilmu komunikasi yang ketika buat konten ngomong begini, pikir begini, audiensnya siapa sih? Nah, itu cuma orang komunikasi. Terus nanti kalau tentang packaging, itu cuma orang ilmu komunikasi saja yang melihat, kurang dinamik, kurang dinamis ini. Websitenya kok kurang ngeflow ya. Itu cuma orang ilmu komunikasi, dan itu semua saya dapatkan di Petra.
Terus hal-hal sederhana seperti krisis manajemen, ketika tiba-tiba ada masalah atau isu di Papua, terus saya harus ngeposting itu di story. Atau contoh kayak banjir bandang di Sentani beberapa tahun lalu, terus akhirnya saya gunakan sosial media saya untuk jadi social movement, untuk ngajak banyak orang-orang untuk bantu berdonasi, jadi volunteer dan lain-lain. Saya benar-benar belajar crisis management, bahwa ketika orang minta tolong dengan panik, itu kita tidak boleh langsung tiba-tiba posting semua, tidak. Tapi kita juga harus lihat 5W1H-nya, agar ketika diposting orang tuh tidak misinformasi dan orang tidak tanya-tanya banyak lagi, ini di mana, terus caranya gimana. Tidak semuanya itu di packaging dalam satu posting. Itu apa? Itu cuma ilmu komunikasi saja yang belajar tuh, anak ilmu komunikasi saja yang belajar. Terus contoh paling sederhana, pencitraan. Pencitraan tuh hanya yang anak ilmu komunikasi saja yang tahu, bawa pakaian, terus angle foto dan segala macam. Itu semua anak ilmu komunikasi. Terus tentang fotografi, video juga seperti gitu, bahwa kalau saya kan lehernya beton, jadi nggak cocok kalau dari bawah, harus dari atas. Itu cuma belajar di ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya banyak sekali dari ilmu komunikasi yang saya belajar. Contoh bahasa tubuh juga, bagaimana ngebaca orang ketika kakinya sudah mulai bergerak lebih cepat, terus ini tidak tenang. Itu juga saya belajar di komunikasi. Jadi banyak sekali deh sebenarnya hal yang kalau saya lihat semuanya itu masuk. Jadi yang bilang ilmu komunikasi, ilmu ecek-ecek itu bodoh. Itu pikiran itu kacau semua itu. Padahal ilmu komunikasi ini ilmu paling mahal. Perpaduan yang sangat-sangat indah. Contoh, orang kenapa bisa bilang saya public speaking-nya bagus? Ya karena ilmu komunikasi. Jadi memang benar-benar saya gunakan semuanya itu yang saya dapat di UK Petra. Dan puji Tuhannya adalah itu benar-benar benefit banget buat saya sampai saat ini. Bahkan ketika saya di kampung-kampung untuk menerjemahkan Alkitab, ilmu komunikasi lah yang ngelihat dan sangat berperan bahwa bagaimana ya cara ngedeketin orang yang modelnya kayak gini ya. Gimana ya caranya untuk bisa dapat hati, dapat perhatian. Itu cuma ilmu komunikasi. Jadi dari ketika saya ada di pelosok sampai di kota sampai di sosial media, ilmu komunikasi sangat berperan besar, dan ini benar-benar barang yang harus dilihat dari aset berharga untuk teman-teman ilmu komunikasi atau orang-orang yang mungkin nonton channel ini dan masih merasa kayak macam this is useless. Yey, salah, harus diperhatikan lagi ininya, seperti itu. Setuju banget nih Kak. Berarti kalau ada yang bilang komunikasi itu gampang, tinggal ngomong aja, tinggal bacot doang. Itu gimana Kak? Buang-buang aja itu Kak ya? Buang. Itu dibuang ke laut itu semua yang bilang cuman omong-omong saja, buang ke laut. Nggak tahu kalau kita tuh belajar desain, kita belajar fotografi, kita belajar video, kita belajar website, kita belajar semuanya. Bahasa tubuh orang, banyak bacot-bacotnya orang, kata-katanya orang, agenda di bawah kata-katanya dan tulisan aja kita tahu loh. Banyak tuh ilmu komunikasi tuh keren. Jadi yang cuma bicara bilang, cuma menang bacot, gila lu, pergi ke laut. Baik Kak, terima kasih. Nah, tadi kan Kak Jenny sudah cerita mengenai ilmu-ilmu sama materi-materi apa saja sih yang sudah didapatkan di Vkom UK Petra. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum lanjut, saya mau nanya dulu nih ke Kak Jenny. Dosen siapa sih yang paling the best? Siapa sih dosen yang menjadi role model Kak Jenny? Wah, ini banyak sebenarnya. Hampir semua dosen UK Petra tuh semuanya orang-orang excellent. Saya ngasih contoh kayak Bu Marsevio, Ibu Mega, Miss Vidya, terus siapa lagi, Bung Joko namanya, Bapak Profesor. Beliau mungkin bukan dosen tetap UK Petra, tapi beliau sempat jadi pembimbing saya. Terus mana lagi ya, Pak Jandi Luik. Ada banyak sekali, itu orang-orang excellent. Jadi kalau dibilang mana yang saya suka semuanya sebenarnya. Karena orang-orang atau dosen-dosen di Vkom UK Petra ya, tipikal orang-orang yang mereka tidak menjaga jarak sama mahasiswa. Tapi mereka mau untuk membuka diri mereka, disibukin sama mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa mau bertanya, go ahead. Jadi mereka bisa benar-benar buat kita ngerasa
kita kayak lagi sama teman, kita lagi sama orang yang bisa kita jadikan seperti kakak, seperti itu. Oke Kak, lanjut nih Kak ke pertanyaan yang kedua. Setelah belajar di Ikom UK Petra, apa saja sih manfaat dan juga pengalaman yang didapat selama belajar di Vkom UK Petra? Kalau pengalaman di UK Petra yang saya suka adalah saya belajar bagaimana jadi anak dari Timur Indonesia yang bisa memposisikan dirinya di tengah keberagaman di UK Petra. Dan juga saya belajar banget tentang organisasi. Saya mungkin lebih banyak aktif di tingkat kampus ya, karena waktu itu pertama kali saya masuk organisasi itu di Pelma, pelayanan mahasiswa, lalu di BEM, sempat jadi calon ketua BEM juga, dan saya belajar banyak banget tentang how to balance studi dan juga organisasi. Dan sebenarnya itu cikal bakal yang ngebuat saya untuk bisa organisir orang, bisa untuk membagi waktu, dan tetap bisa aktif di dunia organisasi tanpa membuat IPK turun. Karena waktu itu saya lulus dengan IPK 3,77. Jadi it's so really best experience gitu, bahwa di organisasi kamu excellent. Saya sempat jadi ketua HRD juga. Jadi saya belajar banget tentang leading people dengan banyak sekali varian. Dan itu sebenarnya aset dan bekal juga sampai sekarang untuk di dunia kerja atau dimanapun saja saya berada. Itu juga membangkitkan kepercayaan diri bahwa biar rambut keriting coklat-coklat beginilah, kita nih paling andalan. Nah, seperti begitu. Papua juga bisa ya Kak ya. Siapa bilang Papua nggak bisa? Mau apapun suku kita, mau apapun agama kita, tapi yang penting lakukan yang terbaik ya. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa proyek yang sedang Kak Jenny lakukan untuk memperkenalkan Papua di masa pandemi seperti saat ini? Kalau masa pandemik ini, saya malah lebih banyak dapat proyek secara online dan juga di Papua. Saya kasih contoh sederhana dari UNICEF. Itu saya lagi dapat proyek untuk membantu anak-anak SMA untuk bagaimana mereka menggunakan sosial media dengan membuat konten yang baik. Kebanyakan proyek dari UNICEF ini menyentuh anak-anak muda dan juga menyentuh anak-anak muda yang lagi sedang proses ke jenjang berkeluarga. Jadi bagaimana cara mereka untuk sehat di tengah pandemi. Terus contoh kayak empati di masa pandemi seperti itu. Dan juga penerjemahan Alkitab juga sedang tetap berjalan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada sehingga semuanya tetap berjalan dengan baik. Dan juga gimana caranya dan strateginya adalah kebanyakan menggunakan sosial media, karena kita nggak bisa ada di satu lokasi kan. Karena bayangkan harus rapid test dan lain-lain. Rapid test kalau cuma 10.000 sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau rapid test 300.000, haleluya. 3 kali rapid test kita sudah dapat 1 juta untuk beli baju Natal. Nah, dan juga cara untuk memperkenalkan Papua di masa pandemik ini lebih banyak adalah kepada konten-konten yang memang menjadi kekuatan. Contoh, misalnya video-video lucu, atau bisa juga saya lebih banyak di masa pandemik ini menggunakan kata-kata yang untuk mengedukasi masyarakat bahwa mereka juga bisa tetap menghadapi pandemik ini. Saya kasih contoh misalnya program COVID Talk yang diadakan setiap hari Sabtu, yang ngundang orang dari randomly profesi untuk ngebahas gimana dampaknya pandemik dalam profesinya mereka. Itu spiritnya sederhana banget. Spiritnya adalah untuk membuat yang menonton ngelihat bahwa oh iya ya, kalau dia bisa kenapa saya tidak, kalau dia bisa hadapi pandemi kenapa saya tidak, seperti begitu. Dan kebanyakan orang-orang yang jadi bintang tamu di COVID Talk itu orang-orang yang low profile. Memang ada beberapa yang sudah nasional banget, tapi kebanyakan adalah orang-orang low profile yang bahkan baru pertama kali tayang di sosial media.
baru pertama kali bicara depan kamera. Dan ternyata mereka excellent semua. Jadi sebenarnya pandemik ini masa di mana saya lebih banyak mengeksplor hal dan dapat banyak sekali proyek yang udah selesai. Contohnya dari KNCBI tentang HIV/AIDS di masa pandemik untuk orang-orang ODA atau orang dengan HIV/AIDS, mereka bisa tetap dapat layanan prima. Banyak sih deh sebenarnya. Tapi yang lagi running sekarang ini adalah proyek dengan UNICEF dan juga tentang penerjemahan Alkitab yang tetap running. Kayak gitu. Baik Kak, banyak sekali ya Kak proyek yang sedang digarap di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita tunggu aja proyek-proyek selanjutnya ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, selama pandemi, Kak Jenny Karai pastinya tidak dapat menggapai semasyarakat Papua secara luas. Bagaimana Kak cara Kak Jenny mengatasi hal tersebut? Kuncinya 2 sih, kolaborasi dan online. Karena kalau kita nggak kolaborasi ya kita punya audiens cuma itu saja. Tapi ketika kita kolaborasi adalah kita bisa dapat audiens di luar dari jangkauannya kita. Dan di situ saya melihat peran sosial media sangat tinggi. Sehingga saya ada dimanapun, orang di Papua akan selalu tahu bahwa Jenny Karai itu anak Papua dan dia sangat mempromosikan Papua. Dan juga senang sekali bahwa di masa pandemi ini ada banyak sekali webinar yang diisi tentang memperkenalkan Papua dan komoditas yang paling terkenal dan sangat potensial dari Papua. Dan saya melihat itu jadi satu kesempatan di mana memperkenalkan Papua dari sisi hal-hal yang mungkin ketika nggak ada pandemik itu disepelekan. Tapi dengan pandemik itu bisa dinaikkan dan orang bisa melihat bahwa ternyata pandemik ini bukan masalah yang signifikan, karena di Papua dengan alam yang kaya itu alam mempersiapkan banyak hal yang bisa membuat manusia berpikir, we have to back to the nature. Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Pertanyaan mengenai influencer. Bagaimana sih Kak cara menjadi seorang impactful influencer yang berdampak dan pengaruh apa saja yang terjadi ketika menjadi seorang influencer? Sederhana sih, bahwa kehidupan ketika offline dan online itu tidak jauh berbeda. Jadi jangan sampai kita bicara holy di sosial media ternyata hola di offline. Jangan sampai kita ngomong kita cinta banget dengan Papua dan lain-lain, tapi di offline-nya nggak ada project, nggak ada pekerjaan apapun di Papua yang kita buat. Jadi saya memang benar-benar ngebuat bahwa hidup saya ketika di online dan offline itu tidak jauh berbeda. Sehingga ketika orang tahu bahwa apa yang saya tulis itu di kehidupan nyata pun saya juga menghidupi itu. Sehingga orang tahu bahwa kakak ini dia bicara dari dia punya hati, bukan cuma copy paste lalu ditaruh. Seperti itu sih, karena hal-hal seperti begitu tuh lama-kelamaan follower juga bakal tahu loh. Karena saya ngelihat audiens saya itu kebanyakan orang-orang yang kritis, karena yang nge-follow itu kebanyakan bukan orang-orang yang cuma ngelihat, she's beauty, she's amazing, no. Tapi mereka juga ini, jadi ketika saya nge-posting sesuatu yang tidak benar, mereka juga pasti akan kritik gitu loh. Kak, kok postingnya gini ya, ini kok gini ya, kok saya kurang gitu setuju. Jadi memang benar-benar saya belajar bahwa kehidupan offline dan online itu penting sekali. Bahwa apa yang kita posting itu mencerminkan apa diri kita ketika offline. Sehingga ketika orang bertemu nggak jomplang gitu loh. Jangan sampai mereka ngeliat, di sosial medianya gini, kok di kenyataannya gini ya. Nah, itu hal gitu yang harus digeser seperti itu. Berarti bisa dibilang ya Kak Jenny, kalau kita melakukan sesuatu itu harus dari hati kita ya? Betul, harus dari hati. Karena apa yang dibuat dari hati, itu orang akan ngerasa di hatinya mereka juga. Nah Kak, menyambung pembahasan kita mengenai influencer, apa saja sih dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar Kak Jenny? Oke, untuk dampak positif dan negatif. Positifnya adalah, ini bukan cuma ngomong tentang diri saya aja, tapi ini juga ngomong tentang Papua. Dan berikutnya adalah, sosial media itu bisa jadi social movement ketika ada satu permasalahan di komunitas. Saya kasih contoh misalnya, gerakan mengumpulkan buku, gerakan untuk jadi volunteer untuk di dapur umum ketika ada bencana. Nah, ini hal-hal yang bisa diorganisir
di sosial media. Nah, itu yang saya ngelihat betapa powerfulnya sosial media. Kalau secara pribadi lebih kepada koneksi, di mana orang-orang sangat sekali welcome sama kamu ketika kamu ada di suatu tempat. Dan entah kenapa orang itu tahu bahwa kamu itu influencer dan kamu sangat passionately tentang Papua. Dan kadang itu kalau di kafe orang jadi sangat senang untuk ngasih banyak menu dan mereka menolak untuk dibayar. Itu kadang saya, lala, aduh senangnya ya, gitu. Dan tapi ya di atas segala hal yang positif, tanggung jawabnya itu bahwa harus ada harus ada yang kita kasih ketika kita terima. Jadi benar-benar saya belajar untuk segala macam kebaikan yang diterima ini juga kita harus gunakan untuk hal yang baik. Mungkin negatifnya ya satu itu yang saya ngasih tahu bahwa akhirnya privacy nggak bisa kita ngasal-ngasal posting kayak gitu. Bahwa ini berhubungan dengan keselamatan diri. Walaupun saya kemana-mana pakai kendaraan, pakai mobil, itu saja orang bisa ikutin. Apalagi saya cuma pakai taksi online misalnya. Jadi belajar banget juga bahwa dari sisi yang saya tidak begitu bebas untuk memposting, setidaknya saya lebih bijak untuk jadi orang bahwa jangan sampai kita terlalu oversharing. Itu aja sih. Oke Kak, banyak sekali yang saya bisa dapatkan dari Kakak nih. Mulai dari cerita awal perjalanan karir, terus ilmu-ilmu materi tentang komunikasi, bahkan sampai dampak-dampak yang Kak Jenny dapatkan. Sayang sekali Kak, acara kita pada hari ini sudah hampir selesai. Tapi sebelum itu, saya ingin meminta kepada Kak Jenny quotes atau pesan maupun tips inspirasi dari Kak Jenny kepada saya dan kepada sobat-sobat Lab TV. Mungkin Kak Jenny bisa berikan? Oke, saya mungkin akan ngasih wejangan, gila kayak gue wejangan. Hanya ngasih wejangan aja bahwa even hal paling positif yang kamu lakukan, pasti akan ada orang yang nggak suka gitu. Nah, tugasmu adalah ketika kamu tahu apa yang kamu tuju, tutup telinga sama orang-orang yang mikir negatif. Jangan sampai omongan orang sekecil apapun itu ngebuat mentalmu jatuh, lalu kamu berhenti melakukan hal yang baik. Nah, jadi teman-teman ambil peran. Setiap orang punya talenta, setiap orang punya karunia yang Tuhan sudah kasih, dan gunakan itu untuk hal yang baik. Karena bayangkan ketika Indonesia ini semua orang, bahkan anak-anak ilmu komunikasi menggunakan talentnya mereka, knowledge-nya mereka untuk hal yang bagus, maka ada banyak bintang-bintang besar yang bisa lahir dari ilmu komunikasi, bahkan dari orang-orang, bahkan dari Indonesia gitu. Dan ini hal yang sangat penting. Bahwa di Alkitab bilang kamu adalah garam dan terang dunia, bukan garam dan terang RT/RW, bukan level kampung, bukan level kabupaten atau desa ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi setiap orang punya potensi dunia global. Tinggal bagaimana kita secara pribadi mau mengglobalkan diri atau mau mendesokan diri. Nah, itu peran kita masing-masing ada di situ. Itu deh. Tapi sebelum itu Kak, pertanyaan paling terakhir, tanggapan Kak Jenny mengenai haters apa? Ini haters ya. Oke, kalau bagi saya haters is a blessing. Karena mereka orang yang paling lihat detail apa yang kamu lakukan. Cuman orang yang fans gila-gilanya kamu yang melihat itu. Jadi buat saya ketika ada orang yang ngebenci, yang nggak suka, yang bahkan suka nyelain kamu, hey, lu hidup bukan untuk senangin dia doang gitu loh, Cin. Jadi cuek aja, selama kita baik dan kita nggak pernah do something wrong with them, ya udah, jalan lurus aja, bahagia aja, happy aja. Jangan cuman gara-gara satu batu kecil kerikil kecuping kita ngelihat bahwa jalan itu jelek. Padahal jalan itu besar, jalan itu lurus, jalan itu kayak jalan tol deh. Tapi hanya gara-gara sekerikil kecuping aja langsung kita bilang, hey, jalannya jelek. No, tinggal point of view-nya kita aja untuk melihat bahwa haters is a blessing.
kita kan membenci dan segala macam, tapi kita tetap glowing kayak gitu. Baik Kak Jenny, haters is a blessing. Berarti kalau kita punya haters gak usah ditanggepin ya Kak ya, buang aja ya. Benar, karena kita hidup bukan cuma untuk senangin mereka doang, woi. Oke Kak Jenny, sayang sekali waktu kita sudah habis pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak Jenny, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak juga teman-teman, Tuhan berkati, dadah. Dadah Kak. Oke sobat, itu saja perbincangan saya dengan Kak Jenny pada hari ini. Semoga perbincangan tadi bisa memberikan pengaruh dan juga inspirasi bagi kita semua. Nantikan episode Instalk selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menarik. Terima kasih semua, God bless you all.